Oke guys, selamat siang, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, di siang hari ini guys, kita ketemu lagi di channel saya Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan sebuah informasi atau gambaran terkait bagaimana perasaan kamu mulai dari aspek asmara, aspek pekerjaan ataupun aspek keuangan gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa yang akan saya bahas di siang hari ini guys, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya agar kedepannya saya lebih semangat untuk memberikan sebuah informasi terkait antara hubungan asmara kamu dengan perasaan seseorang gitu, baik pekerjaan ataupun keuangannya. Nah, di siang hari ini guys, saya akan memberikan suatu informasi di mana informasi ini masih ada kaitannya dengan video yang barusan saya upload gitu. Saya penasaran dengan kartu pihak ketiga tadi. Bahwasannya di dalam kartu itu saya memberikan informasi ada pihak ketiga yang akan merasakan sebuah penyerangan dari seseorang, bisa dikategorikan dari perempuan ataupun dari laki-laki gitu. Saya penasaran dalam arti bukan ingin menyimpulkan sebuah informasi yang berupa karangan gitu. Kalaupun memang ada setiap informasi yang saya berikan terhadap teman-teman itu bersifat resonan, berarti antara teman-teman dengan saya ada chemistry yang dapat gitu. Dan kalaupun memang tidak bersifat resonan, teman-teman agar bisa mengambil hal positifnya, jangan berpikiran negatif gitu. Nah, kita mulai saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu ini akan menggambarkan terkait posisi orang ketiga gitu. Bagaimana reaksi dia terhadap penyerangan ini? Apakah penyerangan itu secepatnya akan berlaku terhadap dia atau tidak gitu. Nah, kartu yang keluar nanti saya mengharapkan bagi teman-teman, kejadiannya kapan dia mendapatkan penyerangan bukan menjadi sebuah acuan terhadap teman-teman terhadap informasi yang saya berikan ini gitu. Karena saya tidak mau di sini bersifat negatif. Saya ingin bersifat positif. Apapun yang terjadi terhadap pihak ketiga dan kapan waktunya terhadap penyerangan itu, semua kembali ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak mau mendahulukan Tuhan gitu. Semua keputusan ada di tangan Tuhan. Saya hanya memberikan informasi terkait hal tersebut. Nah, kartu yang di depan saya ini guys, bukan menggambarkan atau saya memberikan informasi terhadap kamu terkait perasaan kamu yang sudah ditinggalkan. Tetapi kartu yang di depan saya ini akan menggambarkan bagaimana batin pasangan kamu gitu. Dan orang ketiga, karena ini kelanjutan dari video yang barusan saya upload gitu. Nah guys, sebelum saya memberikan informasi terkait pihak ketiga siapa yang akan melakukan penyerangan terhadap dia, di sini saya akan memberikan informasi
terkait pasangan kamu, posisinya untuk sekarang ini bagaimana gitu. Apakah dia bahagia menjalankan sebuah hubungan terhadap orang ketiganya atau tidak gitu. Karena ini masih ada kaitannya terhadap informasi dari video yang saya upload barusan gitu. Nah, kartu pertama, bagaimana pasangan kamu yang sudah meninggalkan dan dia lebih memilih orang ketiganya? Ada muncul kartu ini, teman-teman. Teman-teman bisa melihat posisinya. Teman-teman bisa melihat dengan sendirinya seseorang yang merasa ibarat sudah menyesal. Seseorang ibarat dikategorikan, bisa dibilang dia sebenarnya ingin meninggalkan pihak ketiganya. Karena dia merasa apa yang sudah dia lakukan itu terhadap diri kamu dan dia lebih memilih orang ketiganya. Dia merasa sangat menyesal. Dia merasa sebuah kehidupan di mana kehidupan itu harus dia tinggalkan gitu. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Dia ingin meninggalkan, tetapi dengan rasa dia meninggalkan, seakan-akan ada yang menggambarkan bahwasannya sesuatu hal sudah terjadi terhadap dia gitu. Apakah ada sesuatu hal ini yang mengikat kehidupan dia, atau dia yang sedang dikontrol sama pihak ketiganya? Ini teman-teman melihat sendiri bagaimana. Teman-teman bisa melihat dan menggambarkan bagaimana perasaan dan dari orang yang meninggalkan kamu dan dia lebih memilih terhadap pihak ketiganya. Nah, kartu pertama ini, apakah kartu ini akan mempengaruhi faktor dari kartu di bawah? Wow. Seseorang yang sudah merasa menyesal gitu. Muncul kartu di bawahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada gambar iblis. Nih. Iblis yang bertanduk. Bisa dibilang dia ingin meninggalkan, tetapi ada sesuatu hal yang sedang dipermainkan terhadap hidupnya, sedang dikontrol, sedang dikendalikan oleh seseorang. Ini dia batin dia untuk saat ini. Sebelum saya membuka kartu untuk pihak ketiga, siapa orang yang akan menyerang dia? Nih, teman-teman bisa menggambarkan sendiri, teman-teman bisa mengambil kesimpulan terhadap kedua kartu ini. Kartu kedua muncul kartu iblis. Penyakit bisa saya bilang, penyakit bisa saya bilang sesuatu hal yang dimana akan berujung sebuah penyakit. Penyakit ini saya melihat 50% bisa secara fisik, 50% bisa secara magic. Tetapi kartu magic belum keluar gitu. Saya hanya melihat kartu iblis. Nih, teman-teman bisa lihat iblis sedang bermain. Iblis sedang dipermainkan gitu. Sebenarnya batin mantan teman-teman itu sudah merasakan, sudah mengetahui gitu. Tetapi dia tidak bisa keluar terhadap ruang tersebut karena dia bingung. Ada sesuatu hal yang sedang dipermainkan terhadap diri dia gitu. Nah, kartu berikutnya bagaimana? Wow. Dia merasa menyesal dan pemikiran dia ibarat kehidupan yang dia jalani sekarang itu merupakan suatu kehidupan di mana kehidupan itu perjalanan bodoh, konyol gitu. Dia sudah berani melepaskan kamu dan lebih memilih pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini membuat kehidupan dia bodoh. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Teman-teman bisa lihat sendiri. Seseorang yang sudah merasa menyesal dan seseorang the fool. Di mana kartu the fool ini lambangnya di dalam kartu tarot, seseorang yang melakukan perjalanan tetapi perjalanan dia tidak tahu di mana ujungnya. Nih. Dia tidak tahu di mana ujungnya. Kebodohan, kekonyolan. Dia merasa hanya
untuk sesaat doang. Dengan rasa sesaat itu dia merasakan bahwasannya pihak ketiga akan memberikan dia kebahagiaan, bukan karena pengaruh dari perasaan dia, tetapi ada sesuatu hal yang sedang dikontrol. Ada sesuatu hal yang sedang dimainkan terhadap batin dia, terhadap ruang lingkup dia. Saya tidak mau menyimpulkan apakah ini permainan dari pihak ketiga atau bersifat negatif. Saya hanya bisa menyimpulkan yang pastinya ada seseorang yang sedang mengontrol kehidupan dia, ada seseorang yang sedang mengendalikan kehidupan dia, baik dari batin ataupun pemikiran dia. Sehingga apapun yang teman-teman katakan terhadap mantan teman-teman itu, dia seakan-akan tidak melihat. Ini dia, iblis, kartu iblis di tengahnya. Nah, kartu selanjutnya, apa yang akan terjadi dengan rasa penyesalan dan perjalanan dia yang bodoh ini? Iya, dia merasa sebuah perjalanan yang bodoh, dia merasa apa yang dia lakukan itu merupakan kekonyolan, di mana target dia tidak sesuai dengan harapan dia, keuangan dia habis. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri kartunya. Four of Pentacles. Seseorang yang sedang duduk, di atasnya ada koin, di mana koin itu melambangkan sebuah keuangan. Dia sudah merasakan dengan rasa kebodohan dia, keuangannya sudah dihabiskan, tetapi dia masih bertahan. Gitu. Saya mengatakan bertahan bukan dalam arti hal positif, melainkan hal negatif. Dia sudah merasakan gitu. Tetapi dia tidak bisa keluar di dalam zona tersebut. Nah, kartu berikutnya. Iya. Target dia tidak sesuai, keuangan dia dihabiskan, di mana posisinya dia sedang berusaha ini mencari tahu di mana keuangan dia habis. Bisa dibilang dengan perjalanan dia yang bodoh seakan-akan dia hanya dimanfaatkan. Kamu tidak bisa menyalahkan pasangan kamu karena dia meninggalkan kamu. Bisa saja saya tidak mau berkata atau berbicara mengenai kehidupan bagaimana teman-teman di masa lalu terhadap pasangan teman-teman gitu. Tetapi saya ingin menyimpulkan bahwasannya ketika teman-teman merasa bersedih, teman-teman itu ditinggalkan, teman-teman seharusnya bisa introspeksi diri. Apa yang membuat kehidupan saya seperti ini gitu. Apakah saya ada melakukan hal yang membuat dia lari dari saya atau sebaliknya gitu. Tapi yang pastinya dari kelima kartu ini saya menggambarkan bahwasannya seseorang sedang mengontrol, seseorang sedang mengendalikan dia. Saya tidak tahu siapa ini atau pihak ketiganya. Yang pastinya dia sudah tahu ini. Keuangannya sudah dia hanya sebagai ajas manfaat. Gitu. Ajas manfaat doang gitu. Nah, sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi, teman-teman, pihak ketiga siapa yang akan menyerang atau ada ganjaran terhadap dia gitu, yang akan menjawab perasaan kamu. Bukan dalam arti untuk kedepannya kartu yang saya buka ini merupakan jawaban di dalam perasaan kamu, tidak. Karena saya hanya sebatas manusia. Semua kembali ke dalam keputusan Tuhan. Tuhan yang akan berbicara terhadap pihak ketiga ini sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Nah, kartu pertama untuk orang ketiga, saya melihat untuk kedepannya, dengan apa yang dia perbuat terhadap pasangan kamu, sehingga pasangan kamu itu memunculkan sebuah perubahan yang sangat drastis terhadap kamu, sehingga kamu ditinggalkan dengan status tidak jelas dan kamu merasa kepahitan di dalam hati kamu. Pihak ketiga kedepannya akan merasa sebuah kebuntuan. Dia akan menerima apa yang dia perbuat. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada muncul dua pedang. Nih, dia akan kedepannya bisa saja
dia akan bersiap-siap akan mempergunakan pedang ini, di mana pedang ini dia pergunakan dalam hal sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nih, pedang dia pegang. Dia akan diserang dan dia akan menyerang balik. Nah, kartu selanjutnya, wow, muncul kartu kematian. Kematian. Saya tidak mau memberikan gambaran terkait perihal The Dead ini. Yang pastinya saya melihat di sini kartu kematian ini bukan bersifat negatif melainkan bersifat positif dalam hal dia memang mengendalikan pasangan kamu. Tetapi suatu saat saya tidak tahu entah kapan waktunya, tetapi saya melihat di sini dengan ada kartu The Dead ini, kartu kematian, pasangan kamu itu akan lepas dari rasa kontrol, akan lepas dari rasa dikendalikan. Ada nanti momen dimana pasangan kamu itu akan merasa menyesal atas perbuatannya, karena muncul kartu iblis. Kartu iblis ini akan keluar sendiri, dan pihak ketiga kamu itu merasa apa yang dia perbuat itu akan merasa sia-sia, berhenti. Ada kartu kematian. Atau sebaliknya, saya melihat ada sesuatu hal di mana hal itu akan menimbulkan seseorang akan ditinggalkan dan akan meninggalkan. Saya tidak tahu apakah pengaruh dari iblis, kartu iblis ini, sehingga kartu di sampingnya kartu The Dead. Saya tidak mau bersifat negatif pemikiran saya, dan saya tidak mau memberikan informasi terhadap teman-teman agar teman-teman itu merasa ada hal yang mengganjal. Tapi yang pastinya teman-teman bisa melihat sendiri kartu iblis dan kartu kematian, dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa yang akan terjadi. Saya tidak mau menyimpulkan apa yang akan terjadi untuk kedepannya, karena saya hanya sebatas manusia. Saya tidak mau mendahulukan Tuhan. Yang pastinya kartu The Dead ini akan tiba saatnya akan ada yang diberhentikan dan akan ada berhenti secara otomatis. Nah, kartu selanjutnya, iya, dengan kemunculan kartu The Dead ini dan sesuai dengan apa yang saya bicarakan, akan ada yang diberhentikan dan akan ada berhenti secara otomatis, karena itu akan menguras seluruh tenaga dan pemikiran dia, dan dia merasa gagal panen. Ini pihak ketiga akan merasa semua perbuatan dia itu akan gagal. Ada waktunya, ada momennya. Kartu ketiga kartu ini akan berbicara kepada dia. Karena sesuai dengan kartu pertama ada muncul kartu iblis, kartu terakhir untuk dia ada muncul The Dead, kartu terakhir untuk dia muncul gagal panen. Teman-teman bisa melihat kayak ibaratnya tinggal menunggu kapan dia merasa merana gitu. Saya tidak mau, lagi-lagi saya mengungkapkan, saya tidak mau bersifat negatif, dan informasi terkait yang saya berikan ini saya tidak mau mengira-ngira gitu. Kartu selanjutnya, iya, dengan munculnya sebuah kartu The Dead dan dia merasa gagal panen, merana, kedepannya dia lebih hati-hati. Nih, The Hermit, kehati-hatian, kewaspadaan. Bisa dibilang untuk saat ini itu orang ketiga kamu itu yang telah yang merusak kehidupan kamu, posisinya dia dalam kehati-hatian, kewaspadaan, tinggal menunggu apakah perbuatan dia ini akan dia terima atau tidak. Muncul kartu The Dead, muncul kartu iblis, muncul kartu ini, penyerangan. Saya melihat bakalan ada penyerangan yang dia terima, dan dia bakalan siap juga untuk diserang gitu. Dimana penyerangan itu dia tunggu-tunggu dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh berhati-hati gitu. Muncul kartu ini terakhir guys,
Nah, kesimpulan dari beberapa kartu yang saya ambil ini, pasangan kamu yang telah meninggalkan kamu, dia itu hanya sebagai ajas manfaat yang dipergunakan oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga sudah bermain di dalam hal di mana hal itu mengikat batin dan pemikiran pasangan kamu, sehingga apapun yang kamu ucapkan terhadap pasangan kamu itu tidak masuk akal dia dan dia tidak melihat. Tetapi untuk kedepannya ada sesuatu hal yang akan membuat pihak ketiga itu merasa diberhentikan atau berhenti secara otomatis gitu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.